Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalah wa adal amanah wa nashal ummah wa jahada fillahi hatta tarakana ala mahjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ila halik sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Nusalli wa nusallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat hazanallahu wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang dengannya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menunaikan sholat Jum'ah secara berjamaah. Dan hari ini kita melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah di Masjid Baitus Sakinah ini untuk yang pertama kali. Kita berharap mudah-mudahan masjid ini menjadi masjid yang berkah, menjadi masjid yang ramai, yang kemudian nanti banyak orang yang mengunjunginya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menunaikan ibadah salat yang wajib ataupun salat yang sunnah, kemudian juga untuk melakukan amal-amal kebaikan, thalabul ilmi dan lain sebagainya. Khotiyazanallahu wa iyyakum, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hingga kematian menjemput kita semuanya. Kita hidup di antara dua masa, yaitu masa lalu yang telah lewat yang tak mungkin lagi kembali. Yang kedua adalah masa yang akan datang, yang merupakan sesuatu yang tidak diketahui secara pasti. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, dan kita tidak mengetahui kapan dan di mana ajal akan menjemput kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun, satu jiwa pun yang mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya esok hari, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Maka barang siapa yang zuhziha 'anil nar, yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah telah beruntung, dia telah sukses. Dan ingat bahwa kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Surat Ali Imran ayat 185. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menghadapi kematian ini, Rasulullah SAW telah memberikan penjelasan dan nasihat kepada kita semuanya yang patut untuk kita pahami, yang patut untuk kita renungi, sehingga harapannya
kehidupan kita lebih baik lagi dari hari ke hari. Maka hadirin sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam An-Nu'aim, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang hadis ini sering kita dengar, ikhtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah oleh kalian 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Yang pertama, hayatuka qabla mautik. Hayatuka qabla mautik, yaitu kehidupanmu, hidupmu hari ini sebelum nanti datang kematian yang akan mendatangi. Karena ikhwati sallallahu alaihi wasallam, hidup ini adalah modal kita, waktu kita, tempat menanam amal-amal kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan yang kedua, ikhtanim, manfaatkan sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa haram, masa tuamu. Karena masa muda seseorang masih memiliki tubuh yang kuat, seseorang masih kemudian bisa beraktivitas ke sana kemari, ya, memiliki kesehatan yang maksimal, bisa melangkah atau bisa berjalan kemanapun yang dia inginkan. Berbeda ketika dia sudah tua, ya, dia lemah tubuhnya, dia malas untuk kesana kemari, untuk bepergian jauh. Maka khawatirullah wa'ayakum, masa muda yang kelak nanti pada hari kiamat akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wasihataka qabla sakomik, manfaatkan sehatmu hari ini sebelum nanti datang masa sakitmu. Dan ma'asyiral muslimin azallahu wa'ayakum, kesehatan ini merupakan kenikmatan yang besar, kekayaan yang melimpah, dan tidak ada yang mengetahui nilainya kecuali orang-orang yang menderita sakit. Orang yang menderita sakit maka baru akan mengetahui begitu nikmatnya nikmat kesehatan. Kemudian wa faraghaka qabla suglik, kata Rasulullah SAW, yang keempat yang harus diperhatikan adalah masa faragh, masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Maka kebanyakan orang menggunakan masa luangnya untuk sesuatu yang sia-sia, untuk sesuatu yang tidak berguna, lalai terhadap kehidupan akhirat, lalai terhadap kehidupan yang kemudian dia akan mendatanginya untuk selamanya, sehingga dia rugi, dia tertipu. Makanya Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita, nikmatani maghbunun fihi makatsiru minanas. Ada 2 kenikmatan yang kebanyakan manusia itu tertipu dengan kedua nikmat itu, yaitu apa? Kesehatan dan waktu luang. Kemudian yang terakhir Rasulullah SAW mengatakan, wa ghinaka qabla fakri, masa kayamu manfaatkan sebaik-baiknya sebelum datang masa di mana kamu akan menjadi fakir, kamu tidak memiliki harta, Allah hancurkan hartamu dalam sekejap. Maka ketika seseorang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekayaan, maka hendaklah ia berusaha untuk memanfaatkan kekayaan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, menggunakan hartanya untuk kebaikan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan, untuk amal-amal kebaikan yang lainnya, sebelum kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan hartanya, baik dengan paksa atau tidak, atau sebelum nanti orang itu kemudian menyesal karenanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati yaumul lab min qabli ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas sholihin. Ini penyesalan kebanyakan manusia ketika mereka dalam keadaan sakaratul maut, atau ketika mereka sudah berpisah dengan dunia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti bisa dibuka dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Dan belanjakanlah, infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, yang ketika itu kalian akan mengatakan, ya Rob, ya Robbi, wahai Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, tangguhkan kematianku walaupun hanya sebentar,
Untuk apa? Fa'asaddaqo, agar aku bisa bersedekah dengan hartaku. Wa aku minas sholihin, dan aku menjadi orang soleh. Maka ikhwati azanallahu wa iyyakum, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi peringatan terkait dengan peringatan akan kematian ataupun penyesalan akan orang-orang yang kemudian kedatangan kematian ketika dia tidak bisa memanfaatkan waktu, tidak bisa memanfaatkan hartanya dengan sebaik-baiknya di kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan hal ini bisa mendorong kita, memotivasi kita, sehingga kita bisa bertambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa memperbaiki kehidupan kita di sisa usia kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat a'azanallahu wa iyyakum, telah kita ketahui bersama bagaimana kematian pasti akan mendatangi kita semuanya. Maka hendaknya setiap muslim harus bersikap waspada, sikap hati-hati. Hendaknya setiap muslim menggunakan usia yang Allah anugerahkan dan kehidupannya dengan sebaik-baiknya. Kita bisa menengok kehidupan generasi terbaik, yaitu generasi salafus soleh, dalam memanfaatkan waktunya. Di antaranya dikisahkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan kisah tentang seorang alim yang bernama Ibrahim bin Mihram. Disebutkan dalam kisah itu bahwa pekerjaan Ibrahim bin Mihran ini adalah tukang kayu. Apabila mendengarkan adzan, apabila adzan ini berkumandang, ia kemudian saat menggunakan palungnya, dia kemudian langsung meletakkan palungnya, nggak jadi memukulkan ke kayunya, kemudian dia bergegas memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, begitu cepatnya orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu dalam menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam menyambut panggilan adzan. Sedangkan hari ini kita ketika mendengar adzan dikumandangkan menyeru untuk sholat berjamaah menuju kebahagiaan, menuju kesuksesan, terkadang kita masih santai-santai atau terus disibukkan dengan pekerjaan duniawi, atau bahkan melakukan sesuatu yang kemudian tidak berfaedah, bahkan naudzubillah melalaikan sholat, meninggalkan sholat, sehingga tidak mendapatkan keutamaan dari sholat itu. Padahal ma'asyiral muslimin sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan keutamaan sholat berjamaah, niscaya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mendatanginya, ketika mengetahui tentang fadilahnya, dia akan mendatanginya walaupun dalam kondisi merangkak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seandainya manusia mengetahui apa yang akan mereka dapati di dalam sholat isya dan sholat subuh tentang kebaikan, tentu mereka akan mendatangi masjid itu, mendatangi sholat itu walau habwan, walaupun dengan merangkak. Maka kalau kita lihat video-video, ya ada beberapa orang yang dia tidak memiliki kaki, atau kemudian kakinya cacat dan sebagainya, kemudian dia berusaha untuk mendatangi masjid dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan fadilah ini. Apalagi sholat berjamaah, kata Rasulullah SAW, tafdulu min sholati faddi bisab'in wa isrina darajah, pahalanya 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ini menjadikan motivasi bagi saya pribadi khususnya dan jamaah pada umumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita, memberkahi sisa usia kita, dan menjadikan kita lebih baik dari hari ke hari, sehingga harapannya
ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam kondisi yang baik, yaitu kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup khutbah pada kesempatan siang hari ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal affa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah halas salah halal falah qad qamatis salat qad qamatis salah. Allahu akbar la ilaha illallah. Sawu sufakum faina tasfiyata sufuf min tamami sholat. Rapatkan, luruskan safnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.